Jamal. Yeay. Oh Jamal. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Masih semangat ya? Masih dong. Sepertinya juga yang di rumah masih semangat ya. Tema kita juga masih sama. Lomba menikah. Aku punya tayangan nih untuk jamaah yang ada di rumah juga dan untuk jamaah yang ada di studio ya. Gedung Keling kebakaran, acara nikahan bubar. Kita lihat tayangannya. Silakan. Gedung Keling Tower yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan mengalami kebakaran pada Sabtu pagi. Kebakaran terjadi sekitar pukul 10:03 waktu Indonesia Barat dan membuat asap membumbung tinggi di sekitar lokasi. Menurut informasi, kebakaran bermula dari lantai 7 dan merambat hingga ke lantai 15. Warga yang sedang berada dalam gedung Keling Tower saat terbakar mengaku panik dan berhamburan keluar menyelamatkan diri. Mereka berlarian menyelamatkan diri dari lantai 5 saat sedang menghadiri acara resepsi pernikahan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan kita ya jamaah yang ada di rumah ya. Habib terlepas dari tayangan tadi. Terlepas berarti kebuang dong. Ini bukan dari tayangan tadi. Bib zaman sekarang Bib, Habib pernah dengar gak Bib? Kayak ada orang tuh nikah tuh kayak gengsi gitu Bib. Padahal duitnya kurang ada gitu ya. Dia kayak nikah 2 hari berturut-turut besar-besaran gitu ya. Betul. Tapi ngutang. Cuma supaya gara-gara gengsi doang. Nah. Itu hukumnya seperti apa Habib? Bukan saya. Mohon penjelasan saja Habib. Ya khair afwan, Mas Soni. Ustazah Isa Dahlan, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, nikah itu dalamnya adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah sunnati, sunnahnya Rasulullah. Jalankan dengan penuh dengan ma'ruf, dengan kebaikan. Kalau misalkan ditanya, saya belum ada rizki yang banyak, cuman cukup buat nikah dengan cara kecil-kecilan doang, dengan cara nikah dengan secara agama, dengan keluarga yang ngumpul, diperbolehkan dalam syariat. Diperbolehkan dalam syariat dan sah dalam syariat. Saya punya rizki dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin undang 20 orang, 30 orang, panggil KUA ya kan? Atau KUA-nya kita datang ke KUA karena kalau panggil mahal, datang ke sana, nikah di sana, enggak jadi masalah. Bismillah, yang penting berkah di dalamnya. Terus ada lagi, saya punya rezeki banyak nih, ya kan? Saya punya rezeki banyak, saya bikin pesta 3 hari 3 malam. Apa hukumnya? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-walimatu awwalu yaum haqqun. Di dalam hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernikahan yakni dilakukan dengan cara walimah atau resepsi atau pernikahan pesta. Kalau misalkan seandainya dia di hari pertama itu adalah hak, itu adalah benar adanya. Jadi kalau walimah hari pertama besar-besaran ya kan, karena ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, bersyukur boleh dalam syariat. Wasani ma'rufun. Yang kedua harinya, misalkan dia 2 hari berturut-turut, ya kan, 2 hari berturut-turut, ma'rufun, dibenarkan dalam syariat. Wasalisa riya'u. Dan ketiga hari yang misalkan dari hari pertama, kedua, yang ketiga harinya di dalamnya adalah riya, pamer. Dan juga sum'ah. Sum'ah tahu gak artinya apa? Apa tuh Bib? Apa artinya? Apa artinya? Gak tahu Bib. Apa artinya? Apa artinya? Jadi orang yang dia ria pamer, dia menganggap dirinya itu mampu, hebat, dan dia pengen dipuji sama orang lain semua, ya kan? Berharap pujian orang, wih hebat, wih kaya, wah luar biasa, masya Allah, ya kan? Maka ini adalah golongan manusia yang tidak mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi 7 hari 7 malam. Apalagi 1 bulan gak ada habisnya. Wow. Ya kan? Maka oleh karena itu di dalam syariat agama kita ikutinlah. Sekarang nih kita pakai ilmu logika. Kalau ada orang susah, dipaksakan buat ngutang, dipaksakan buat minjem dulu buat nikahan rame-rame, maka nyesalnya belakangan Bu. Ya kan? Duitnya bisa buat modal usaha, duitnya buat ini itu dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Akhirnya habis nikah ya. Pusing. Dapat apa tuh nama itu? Amplopnya nggak seberapa, ya kan, nomboknya banyak. Balik modalnya nggak dapat. Akhirnya dia pusing sendiri, stres sendiri. Malam pertamanya enak kagak enak, kan? Enaknya enak, nggak enaknya pusing, habis ini ngutang.
Karena apa? Karena dipaksakan. Kalau nggak mampu ya udah. Nanti ada rezeki dari Allah yang penuh dengan berkah. Karena tadi dijelaskan di segmen sebelumnya. Bahwasanya orang nikah dikasih rezeki yang banyak sama Allah. Dan akan dijamin sama Allah. Gak usah takut. Ikhtiar dan berusaha setelah nikahnya. Bukan sebelum nikah. Ya kan setelah nikah dikasih rezeki. Tapi jangan berlebihan. Jangan boros. Jangan memaksakan. Jangan ngutang-ngutang. Jangan jadi beban. Aduh, nauzubillahi min zalik. Berarti kalau ada rezekinya nggak apa-apa bikin acara, tapi jangan berlebihan seperti Habib Usman bilang. Tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita dapat rezeki yang berlipat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Dokter Aisyah Dahlan mau nanya lagi dong. Izin dokter, zaman sekarang juga nih banyak banget ada yang baru kenal 1 bulan, sudah memutuskan untuk menikah padahal belum mengenal karakter masing-masing gitu kan. Ada loh yang kayak gitu. Mungkin gak tahu ya ini berlomba atau apa, tapi aku pengen nanya menurut neuroscience ya. Iya. Cara kerja otak tuh gimana sih gitu? Untuk Kok mengenal bisa 1 bulan udah mantep langsung gitu ya? mantap gitu. Sebenarnya cara mengenal karakter pasangan masing-masing dari otak tuh bagaimana? Bang, Iya, penjelasannya, baik, dokter. baik. Terima kasih Mas Sony ya. Baik, jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Jadi kan kita ini sebetulnya Allah kasih perangkat di otak ya. Tadi kita sudah bahas juga tentang ya watak. Ya di sini nih, di sini. Coba pegang Bu. Yang belakang sedikit. Nah, itu ada watak ibu di situ tuh. Iya. Ya, kalau lagi angot bacain salawat. Ya, itu watak bawaan. Nah, rupanya suami istri itu tadi kan kita sudah bahas di awal tadi ya bahwa ada soulmate, ada belahan jiwa. Dia saling tertarik sama yang bertolak belakang. Ya, itu fitrah sekali. Sehingga ya kita memang selain memang nanti tertarik karena watak yang berbeda, tentu ya kita menilai juga isi akalnya. Karena akal di depan kan, ya. Tadi Habib Usman mengatakan kita pilih yang soleha, pasti soleha ketemu soleh. Karena itu tadi isi otak yang di akalnya tuh, itu juga perlu diperhatikan, perlu dipertimbangkan. Ya, nah terus ya next lagi boleh gambarnya. Itu tubuh kita Bu, itu ada gelombang ya. Itu saling mencari sesuai yang ya kebalikan dari watak kita. Ibu dulu cari sendiri atau jodohkan sih? Cari sendiri. Berapa kali cari baru dapat? Ratusan. Iya kan? Iya. Nah, So cantik. Sombong ya, sekali doang katanya. jamaah di rumah juga mungkin begitu ya. Ada yang langsung tertarik dan kemudian merasa kok cocok. Walaupun tadi yang Mas Sony sampaikan baru 1 bulan kok kayaknya mantep gitu ya. Bisa jadi kita juga perlu orang lain untuk mencari tahu siapakah bagaimanakah akhlak dari si calon ini. Ya kan? Kita mungkin ada teman sahabat cari tahu dong ya dia orangnya gimana gitu kan. Atau misalnya ya ada keluarga yang tahu bahwa dia orangnya seperti ini. Sesuai nggak dengan standarnya yang kita belajar yaitu ad-dinul Islam. Laki-laki kan punya standar gitu ya Habib Usman ya. Iya dong. Ya, li jamaliha kan lihat ya, lihat wajahnya. Kemudian li nasabiha, lihat nasabnya. Li maliha, lihat harta atau juga kecerdasan kepandaiannya. Dan tentunya yang paling utama apa? Li diniha, lihat ad-dinnya atau ya agama Islamnya ya gitu. Nah standar itulah yang nanti membuat seseorang terutama laki-laki waktu mencari ini saya sudah cocok. Selain tadi wataknya yang memang secara gelombang akan mencari kebalikannya. Ya Bu? Iya. Ibu, siapa yang dompetnya rapi banget? Ibu yang dompetnya rapi banget. Yang 500 sama 500, 1000 sama 1000 gitu ya. Yang kepala pahlawannya hadap kanan-kanan semua ada Ibu. Ya. Nah itu kan Ibu orangnya rapi ya. Ibu orangnya detil. Ya, pasangan Ibu gimana? Nah itu sudah benar berarti. Gitu. Itu sudah tepat itu Mas Sony. Ya, sudah tepat itu. Nggak perlu diganti lagi. Percuma diganti Bu, dapatnya begitu juga. Jadi memang pasti begitu. Iya, itu secara fitrah. Karena tadi kan ada gelombang energi yang mencari. Walaupun misalnya ini ta'aruf nih Mas Sony. Ya, kita dikasih tahu teman, terus dikasih lihat dari jauh. Ya, kalau nggak sesuai dengan
watak soulmate-nya Oke. itu tidak bergetar. Terus juga kalau dikasih foto nih, ada 2 foto atau 3 foto, Iya. pasti ini otak akan bergelombangnya Itu atau karena memang, berkoneksinya dengan yang apa yang kita berlainan pilih. watak. Berlainan watak. Dengan- Itu dulu. Oke. Baru tanya, soleh nggak, soleha nggak ini? Nah itu. Baru tanya isi akalnya gimana gitu. Oh, berarti cara nebak sifat orang gampang banget ya kalau kita klik dengan seseorang. Oh ini berarti sifatnya lawannya gue nih. Gitu Iya berarti. betul. Jadi makanya buat para Iya. pemuda-pemudi yang merasa saya rapi, terus sudah doa ya Allah temukan jodohku, datang seorang pemuda Iya. yang agak-agak selorde, gembira, pecicilan, bisa jadi itu. Kenapa yang disebutkan dokter Esa itu semuanya ya? Ustaz Maulana banget ya. Terima kasih dokter untuk Iya, penjelasannya. baik. Tepuk tangan dong, Masya Allah, tabarakallah. Seru gak pembahasannya hari ini? Seru ya? Mau nanya lagi ya? Mana ya? Yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Siapa yang mau nanya? Kayaknya aku otaknya ngarahnya ke ibu ini deh. Jangan-jangan aku punya feeling. Enggak, maksudnya perasaan. Pak Irus. Enggak, ampun, maaf. Telepon Pak Irus. Enggak. Silakan Bu berdiri, namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmalia dari Majelis Ta'lim Al-Muttaqin Sukamulya Kemayoran Jakarta Tepuk Pusat. tangannya dong. Mau nanya, udah ngarahnya ke Ustadz Maulana, mau nanya Ustadz Maulana nih, benar nggak? Iya. Ya udah, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lihatnya ke kamera aja deh supaya ibu dilihat sama saudaranya. Ustadz Maulana salting Bu, jangan gitu Bu. Pak Ustadz Maulana, saya mau nanya nih, bagaimana bila ada orang mengikuti lomba menikah, tapi dia tujuannya untuk menyenangkan orang tuanya, gitu. Apalagi kalau orang ini perempuan Pak Ustadz. Jadi kan ada yang bertanggung jawab. Tadi jadi kerja, jadi nggak kerja. Begitu Pak Ustadz. Gimana tuh? Gimana tuh Pak Ustadz? Terima kasih ya Bu untuk pertanyaannya Bu ya. Ustadz mohon dijawab ya. Silakan Ustadz. Silakan duduk Ibu. Kepada semuanya. Ternyata termasuk ibu ini kalau ada kan ibu bagus pertanyaannya kalau ada izin dokter Habib. Menikah itu harus karena Allah. Karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. Karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. 2, 3. Karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. Iya. Kita karena Allah. Makanya ikuti syariat. Aturannya. Mohon maaf. Jangan melanggar aturan. Keinginan pertama Iya. itu bisa jadi nafsu. Oke. Mundur dulu. Mundur dulu. Keinginan kedua itu bisa jadi akal. Keinginan ketiga itulah karena agama. Cie, Masya Mundur Allah. dulu. Makanya betul. Pilih dulu karena cantiknya. Itu seleksi pertama. Karena cantiknya. Baru karena kemampuannya. Dia cantik ya. Tapi banyak utangnya. Gak usah. Mundur. Dia cantik. Maafan kok. Pintar cari uang dia. Oh bagus. Tapi keluarganya gak bagus. Mundur kita. Makanya agama itu menyebutkan yang keempat itu karena agamanya. Jangan terbalik. Dia soleha, rajin salat, tapi kurang cantik. Ya. Berarti ditolak agama karena kecantikan. Auzubillahiminzalik. Makanya ibu harus karena Allah. Sama Bu. Jangan karena dia kaya. Giliran nanti kalau ternyata dia pelit. Aduh, Auzubillahiminzalik. Jadi semua karena Allah ya. Terjawab ya Bu ya. Terima kasih Ustaz Maulana untuk jawabannya. Ya. Tepuk tangan dong semuanya. Masya Allah. Siapa lagi yang mau nanya? Ibu ya. Oke Ibu boleh silakan Bu yang paling atas. Namanya siapa Bu? Mau nanya apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarifatun dari
Majelis Taklim Aruju, Hutan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Tepuk tangannya dong. Mau nanya apa? Saya mau nanya sama Habib Usman. Nah ya. Di sekitar kita masyarakat umumnya ya kan banyak yang suka kawin kawin cerai gitu kan. Apa sebetulnya ada batasan untuk kawin dan bercerai? Oh bagus banget sih pertanyaannya. Ibu terima kasih untuk pertanyaannya ya Bu ya. Ini saking bagusnya akan kita bahas nanti setelah yang satu ini biar penasaran. Ibu tunggu ya dan jamaah tetap di Islam itu indah. Gak lama kok. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.